Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Bule Polandia nekat nikahi tukang parkir Bali. Selina memandang laut Bali yang indah dari pantai. Angin sore meniup lembut rambut pirangnya. Ia merasa senang bisa berlibur di pulau tropis ini bersama dua temannya, Zofia dan Anna. Hari-hari, mereka di Bali penuh dengan petualangan, mulai dari berjemur di pantai hingga menjelajah ke berbagai tempat wisata terkenal. Namun, ada satu hal yang belum mereka temukan. Pasangan hidup. Selina, wanita cantik asal Polandia berusia 25 tahun, datang ke Bali bukan hanya untuk liburan. Ada satu tujuan besar yang tersembunyi di balik senyumnya yang memikat. Ia sedang mencari jodoh, dan ia berharap menemukan seseorang yang sesuai dengan harapannya di Indonesia. Sepertinya kita harus coba makanan lokal Bali malam ini, kata Zofia, yang berusia 23 tahun, sambil melihat-lihat daftar restoran di ponselnya. Selina mengangguk setuju. Mereka bertiga kemudian berjalan menuju toko swalayan dekat pantai, tempat mereka sering membeli camilan atau makanan ringan untuk menemani petualangan mereka. Suasana sore itu cukup ramai. Banyak turis yang berkeliling mencari oleh-oleh atau hanya sekadar menikmati udara segar. Saat mereka hendak memasuki toko swalayan, tiba-tiba Selina kehilangan keseimbangan. Kakinya terpelintir dan ia terjatuh di trotoar, memegang pergelangan kakinya yang terasa nyeri. Aduh, Selina mengerang, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Zofia dan Anna langsung panik. Zofia mencoba membantu Selina berdiri, namun perempuan itu tampak kesulitan. Tunggu, aku akan meminta bantuan, kata Anna, lari ke dalam toko untuk mencari bantuan. Di saat yang sama, seorang pria muda berlari menuju mereka. Dengan cepat ia membungkuk dan menolong Selina untuk bangkit. "Apakah kamu tuh baik-baik saja?" tanya pria itu dengan suara lembut namun tegas. Selina menatapnya, masih sedikit kebingungan karena rasa sakit yang menghampiri kakinya. Pria itu mengenakan seragam tukang parkir swalayan dengan topi merah. Wajahnya terlihat tampan, meskipun ada kesan kesederhanaan yang kuat. "Aku baik-baik saja, terima kasih," Selina menjawab, berusaha tersenyum meski kesakitan. Pria itu membantu Selina untuk berjalan, perlahan-lahan menuju ke samping toko swalayan. Zofia dan Anna, yang baru keluar dari toko, langsung menghampiri mereka. "Dia akan baik-baik saja?" tanya Zofia. "Sedikit khawatir." "Jangan khawatir. Aku akan membawanya ke kos dekat sini untuk beristirahat," jawab pria itu sambil tersenyum. Selina menatap pria itu dengan bingung karena ia tahu kos yang dimaksud. Kos tersebut adalah tempat mereka tinggal selama berada di Bali. "Kamu, pemilik kos kami?" tanya Selina dengan ragu. Pria itu mengangguk. "Iya, nama saya Rama. Saya yang menyewakan kos di belakang rumah ini." Selina, Zofia, dan Anna saling pandang dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang baru saja menolongnya ternyata adalah orang yang memiliki tempat tinggal mereka. Rama, yang baru berusia 28 tahun, tampak ramah dan perhatian. Meski ia hanya bekerja sebagai tukang parkir di toko swalayan, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin itu karena sikapnya yang tenang, atau karena perubahan yang ia alami sejak beberapa tahun terakhir, ketika ia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjalani kehidupan baru. "Kalau begitu, kita tidak bisa tinggal diam. Kami akan bantu kamu," kata Zofia dengan senyum lebar. Rama mengangguk, lalu membimbing Selina dan teman-temannya ke kosnya. Di dalam kos, Rama menyiapkan obat dan membantu Selina duduk di sofa, sementara Zofia dan Anna mulai membuka peralatan medis yang mereka bawa. "Coba, angkat kakimu sedikit. Kita akan merawatnya," kata Anna dengan lembut.
Selina merasa sedikit lega saat Rama membantunya duduk dan memposisikan kakinya dengan hati-hati. Dalam suasana yang tenang, ia merasa nyaman. Rasanya aneh, namun ia merasa ada ketenangan yang datang dari Rama, meskipun ia baru pertama kali bertemu. Selina mengamati Rama, merasakan ketulusan dalam sikapnya. Ia ingat kata-kata teman-temannya yang selalu mengatakan bahwa Bali adalah tempat untuk mencari cinta. Namun ia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Rama, seorang pria sederhana yang ternyata memiliki banyak lapisan yang menarik untuk dikenali. Waktu berlalu, dan Selina semakin sering menghabiskan waktu di kos Rama. Setiap hari, Rama merawatnya dengan sabar, memastikan kakinya yang terkilir sembuh dengan cepat. Selina mulai merasa terhubung lebih dalam dengan Rama, meskipun awalnya ia hanya merasa berutang budi. Suatu malam, setelah beberapa hari menjalani perawatan, Selina memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Di bawah cahaya lampu kos yang hangat, ia berkata, "Rama, aku merasa sesuatu yang berbeda padamu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa nyaman denganmu." Rama menatapnya dengan mata penuh ketulusan. "Aku juga merasa hal yang sama, Selina. Aku merasa sudah mengenalmu sejak lama." Namun, Zofia dan Ana yang mendengar percakapan itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Selina bisa jatuh hati pada Rama, seorang pria yang awalnya mereka anggap hanya sebagai tukang parkir biasa. "Kau yakin dengan keputusanmu, Selina?" tanya Ana. Selina mengangguk. "Ya, aku yakin. Aku merasa ini adalah keputusan yang benar." Mereka berdua terdiam, kemudian tersenyum. "Kalau begitu, kami mendukungmu," kata Zofia. Selina merasa lega. Keputusan besar ini bukanlah hal yang mudah, namun ia tahu bahwa inilah yang terbaik untuknya. Ia memandang Rama dengan tatapan penuh harapan, yakin bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Hari-hari di Bali terasa semakin hangat bagi Selina. Setiap pagi ia membuka matanya dan merasakan kedamaian yang berbeda sejak pertemuannya dengan Rama. Kos sederhana yang ia tinggali kini bukan lagi sekadar tempat untuk beristirahat setelah seharian berkeliling Bali. Kini tempat itu terasa lebih seperti rumah. Rumah yang dihiasi dengan ketulusan, perhatian, dan sedikit sentuhan kebahagiaan yang ia cari selama ini. Selina duduk di teras kos, menikmati secangkir kopi hitam yang baru saja disiapkan oleh Rama. Meskipun suasana sekitar sangat berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani di Polandia, ia merasa nyaman. Begitu banyak hal baru yang ia pelajari di Bali, termasuk tentang dirinya sendiri. Bali bukan hanya sekadar tempat liburan. Ini adalah tempat di mana ia bisa menemukan bagian dirinya yang hilang. Rama datang membawa sepiring makanan sederhana. Makanan itu tidak mewah, hanya nasi putih dengan sambal, tempe, dan ayam goreng. Makanan yang sederhana, namun terasa begitu nikmat saat disajikan dengan kehangatan. "Kamu pasti lapar," kata Rama sambil tersenyum. "Aku buatkan makan malam. Ini menu khas Bali." Selina menatap makanannya dengan penuh perhatian. Rasanya tidak biasa, tetapi justru itu yang membuatnya penasaran. Ia merasakan kehangatan dari cara Rama memperhatikannya, dan entah kenapa, itu membuat hatinya merasa lebih dekat dengan pria itu. "Aku ingin berterima kasih," ujar Selina setelah beberapa suap makanan. "Kamu sudah merawatku, dan aku merasa sangat beruntung bertemu denganmu." Rama menundukkan kepala sedikit, seolah malu dengan pujian itu. "Tidak perlu terima kasih. Itu sudah seharusnya. Aku hanya ingin membantu." Namun, dalam hati Selina, perasaan itu lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa ada ikatan yang tumbuh antara dirinya dan Rama. Tak hanya karena perawatannya, tetapi lebih kepada cara Rama melihat dunia dengan mata yang berbeda. Mata yang penuh harapan, penuh kesederhanaan, namun juga penuh kejujuran. Zofia dan Ana datang ke kos pagi itu, membawa kabar bahwa mereka akan kembali ke pantai untuk berkeliling. "Ayo Selina, kami akan jalan-jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini. Nanti kamu jadi malas," kata Zofia dengan suara ceria. Selina tersenyum, namun ia merasa enggan meninggalkan Rama. "Aku pikir hari ini aku akan tinggal di sini dulu," jawabnya dengan lembut.
Aku merasa lebih baik. Zofia dan Ana saling pandang sejenak. Mereka berdua mengangkat bahu dan mengangguk. Kalau begitu kami pergi dulu, kata Ana sambil tersenyum. Nikmati waktu kamu, Selina. Setelah teman-temannya pergi, suasana di kos menjadi lebih tenang. Selina merasa lebih bebas untuk merenung. Hatinya berdebar-debar, dan ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak ia bertemu dengan Rama. Perasaan itu bukan sekadar rasa terima kasih, itu adalah perasaan yang lebih dalam, perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rama kembali ke kos setelah selesai bekerja sebagai tukang parkir di swalayan. Ia langsung duduk di samping Selina. "Bagaimana kaki kamu?" tanya Rama, sambil memastikan bahwa Selina masih dalam keadaan baik. "Aku merasa jauh lebih baik sekarang," jawab Selina, menatap mata Rama yang penuh perhatian. "Syukurlah. Aku senang mendengarnya." Rama tersenyum, namun Selina bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari senyum itu. Seperti ada perasaan yang tersembunyi, sesuatu yang tidak diungkapkan. Selina menatap Rama lebih lama. Ia merasa bahwa kehadiran Rama membawa ketenangan dalam hidupnya yang sering kali kacau. Ada sesuatu dalam diri Rama yang membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Rama adalah seorang pria yang baru saja masuk Islam. Bagaimana jika ia harus menghadapi kenyataan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi hubungan mereka? Pikiran itu menghantui Selina sepanjang malam. Ia berbaring di kasurnya, memandang langit-langit kamar yang gelap. Hatinya bergejolak. Jika ia benar-benar ingin menjalin hubungan dengan Rama, apakah ia bisa menerima perbedaan agama di antara mereka? Keesokan harinya, Selina memutuskan untuk berbicara dengan Rama. Ia tidak ingin ada ketidakpastian yang terus mengganjal dalam pikirannya. Setelah sarapan pagi, ia duduk di meja makan bersama Rama, yang sedang mempersiapkan makanan untuk makan siang. "Rama," kata Selina, suara sedikit ragu. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Rama berhenti sejenak dan menatap Selina. "Tentu, ada apa?" Selina menarik napas panjang. "Aku tahu kamu baru saja masuk Islam, dan aku bingung. Bagaimana kita bisa menjalani hubungan ini jika kita memiliki perbedaan agama? Aku takut itu akan menjadi masalah suatu hari nanti." Rama menatapnya dengan tatapan lembut. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Selina. Tapi bagi aku, agama bukanlah penghalang untuk mencintai seseorang. Aku memilih untuk masuk Islam karena aku merasa itu adalah jalan yang benar untukku. Namun, yang terpenting bagiku adalah kebahagiaanmu." Selina terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rama. Ia merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu. Namun, ada satu hal yang masih belum ia pahami. "Tapi, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana mereka akan melihat hubungan ini?" Rama tersenyum, tipis. "Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, Selina. Yang penting adalah kita menjalani hidup dengan jujur, saling menghormati, dan berusaha sebaik mungkin. Aku yakin, jika kita memiliki niat yang baik, semuanya akan berjalan dengan lancar." Kata-kata Rama menyentuh hati Selina. Ia merasa semakin yakin dengan perasaannya. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Hanya ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia ingin berada di sisi Rama. Hari-hari berikutnya, Selina mulai membuka diri untuk mempelajari lebih banyak tentang agama Islam. Ia mulai membaca buku-buku dan bertanya pada Rama tentang keyakinannya. Rama dengan sabar menjelaskan, tanpa paksaan, dan dengan penuh cinta. Di tengah perjalanan itu, Selina merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan cinta, tetapi juga rasa hormat dan kedamaian. Suatu sore, setelah berbulan-bulan bersama, Selina mengambil keputusan besar. Ia ingin mengikuti jalan hidup yang baru, sebuah jalan yang penuh dengan harapan dan keyakinan. Di hadapan Rama, ia mengungkapkan niatnya untuk memeluk agama Islam. "Aku siap, Rama," ujar Selina dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. "Aku ingin memulai hidup baru bersama kamu." Pagi itu, Selina merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya.
Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap menghadapi kehidupan yang baru. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih bermakna, seolah dunia terbuka dengan luasnya, menunggu untuk dijelajahi. Meskipun demikian, hatinya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Namun, satu hal yang jelas, ia sudah merasa benar dalam pilihan yang ia buat. Rama, yang melihat perubahan ini dengan mata penuh harap, mulai semakin terbuka. Ia tak bisa menahan kebahagiaan melihat Selina yang lebih bersemangat dan percaya diri. "Kamu terlihat berbeda," kata Rama suatu pagi ketika mereka duduk bersama di teras kos. "Aku bisa melihat bahwa kamu merasa lebih tenang sekarang." Selina tersenyum lembut, menyadari betapa perhatiannya Rama kini memberi pengaruh besar dalam hidupnya. "Aku memang merasa berbeda, Rama. Seperti ada sesuatu yang baru tumbuh dalam diri aku." Rama mengangguk pelan. "Itu yang aku harapkan. Aku tidak pernah ingin memaksakan apapun padamu, Selina. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman dengan pilihanmu." Setelah hari-hari penuh kebingungan dan pertanyaan, Selina akhirnya menemukan ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan hidup yang baru, perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan dan tantangan. Hari berikutnya, Selina memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan beberapa bahan khas Polandia. Ia ingin mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan. Meski baru saja memeluk agama Islam, ia tak bisa mengabaikan kecintaannya terhadap masakan tradisional Polandia yang telah menemani hidupnya sejak kecil. Ia ingin berbagi rasa itu dengan orang-orang di Bali, sebuah tempat yang kini telah menjadi rumah keduanya. Rama, yang semula ingin menemani Selina, merasa ragu. "Apa kamu yakin? Aku bisa bantu kalau kamu butuh." Selina tersenyum dan menyentuh lengan Rama. "Aku rasa aku bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, tapi kali ini biarkan aku yang mengurusnya." Rama hanya mengangguk, meskipun ia merasa sedikit khawatir. "Baiklah, tapi jika kamu butuh bantuan, aku akan ada di sini." Setibanya di pasar, Selina merasakan kegembiraan yang aneh. Suasana pasar yang ramai, penuh dengan suara pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka, serta aroma makanan yang menggoda, membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Ia dengan teliti memilih bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak, dan semangatnya semakin bertambah saat ia membayangkan makanan khas Polandia yang akan segera ia buat. Ini adalah langkah pertama menuju impian kecilnya. Setelah membeli semua bahan yang dibutuhkan, Selina kembali ke kos. Di sana, ia mulai mempersiapkan masakan Polandia dengan penuh antusias. Aroma makanan yang khas segera memenuhi seluruh ruangan, membuatnya merasa lebih dekat dengan rumah asalnya, meskipun ia kini berada di pulau yang jauh. Rama, yang pulang dari pekerjaannya sebagai tukang parkir di swalayan, langsung mencium aroma masakan yang menggugah selera. Ia berjalan mendekat dan terkejut melihat Selina sibuk di dapur. "Ada apa ini?" tanya Rama, terheran-heran. Selina tersenyum. "Aku sedang mencoba sesuatu yang baru. Masakan khas Polandia. Aku ingin mencoba membuatnya di sini. Mungkin bisa jadi ide bisnis kecil-kecilan." Rama mengangguk dan duduk di meja makan. "Itu ide yang bagus. Bali ini penuh dengan turis, dan pasti mereka akan suka dengan masakan yang berbeda." Selina merasa lega mendengar dukungan dari Rama. "Aku harap begitu. Tapi, tentu saja Mawumsia perlu banyak belajar dan berlatih." Beberapa hari kemudian, Selina memutuskan untuk membuka usaha makanan kecil di pinggir pantai. Rama ikut membantu menyiapkan segala sesuatunya. Meskipun mereka hanya mulai dengan gerobak kecil, Selina merasakan bahwa ini adalah langkah pertama yang besar dalam hidupnya. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun hidupnya berubah drastis, ia tetap bisa menemukan kebahagiaan dan sukses dengan caranya sendiri. Pada hari pertama penjualan, Selina merasa cemas. Ia berdiri di depan gerobaknya yang penuh dengan hidangan khas Polandia, pierogi, borscht, dan berbagai hidangan lainnya. Orang-orang yang lewat di pantai Bali mulai melirik, penasaran dengan makanan yang ia jual. Tidak lama setelah itu, beberapa turis mulai mencoba makanan yang ditawarkan. Mereka tampak terkejut dan senang dengan rasa masakan yang berbeda dari yang biasa mereka temui.
Selina merasa bahagia melihat senyum mereka. Enak sekali, seru seorang turis mancanegara sambil mengambil foto makanannya. Ini makanan apa? Belum. Pernah saya coba sebelumnya. Selina tersenyum bangga. Ini masakan tradisional Polandia. Terima kasih sudah mencobanya. Hari demi hari, usaha makanan Selina semakin berkembang. Meski baru dimulai dengan sederhana, ia merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat. Bahkan, banyak orang Bali yang tertarik mencoba makanan khas Polandia, membuat bisnisnya semakin laris. Di sisi lain, Rama semakin sering membantunya, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat mendukung usaha yang sedang dijalankan Selina. Namun, meski segala sesuatunya tampak berjalan lancar, ada satu hal yang Selina rasa masih perlu diperjelas. Ia tahu bahwa hubungan mereka berdua semakin dekat, namun ia belum pernah membicarakan hal itu dengan Rama secara terbuka. Ia merasa semakin jatuh cinta, tetapi takut jika perasaan itu tidak terbalas. Suatu malam, setelah mereka menutup usaha dan kembali ke kos, Selina duduk bersama Rama di teras. Udara malam Bali terasa hangat, dan suara deburan ombak di pantai menambah kesan romantis pada suasana. Rama, kata Selina dengan suara lembut. Aku ingin berbicara denganmu. Rama menatapnya, memperhatikan ekspresi wajah Selina yang serius. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Selina menghela napas panjang. Aku merasa semakin jatuh cinta padamu. Aku tahu mungkin ini terdengar cepat, tapi aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku ingin tahu, apakah kamu merasa hal yang sama? Rama terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Kemudian, dengan lembut, ia menjawab, aku juga merasa hal yang sama, Selina. Aku sudah lama menunggu seseorang yang bisa membuatku merasa hidup seperti ini. Selina merasa lega dan bahagia mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka berdua memiliki banyak perbedaan, kini mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki lebih kuat daripada segala perbedaan itu. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan hidup mereka berusaha dimulai dan mereka siap menghadapi tantangan bersama. Keputusan Selina untuk membuka bisnis makanan khas Polandia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka babak baru dalam hubungan antara dirinya dan Rama. Meski semuanya dimulai dengan langkah kecil, hari demi hari mereka semakin dekat dan semakin kuat ikatan mereka berdua. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Hari itu, di sebuah pagi yang cerah, Selina dan Rama sibuk menyiapkan gerobak makanan mereka. Suasana pantai yang ramai oleh para turis memberi energi tersendiri bagi mereka. Selina merasakan betapa hidupnya mulai penuh warna sejak ia berada di Bali. Namun, di balik senyum dan semangatnya, ada keraguan kecil yang terus mengganggunya. Ia sadar bahwa meskipun usaha mereka berkembang, hidup di Bali yang jauh dari keluarganya tetap menyisakan tantangan tersendiri. Rama, kata Selina, menatap ke arah ombak yang bergulung pelan di pantai. Aku merasa seperti berada di rumah di sini. Tapi, kadang-kadang, aku merindukan keluarga dan teman-teman di Polandia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di hidupku sekarang. Rama mendekat dan duduk di samping Selina. Aku mengerti. Aku juga merindukan keluargaku. Tapi aku percaya bahwa kita bisa menciptakan keluarga kita sendiri di sini. Dengan pekerjaan ini, kita bisa memberi kebahagiaan kepada banyak orang, dan itu sudah lebih dari cukup. Selina menatap Rama, terharu mendengar kata-kata tersebut. Ia merasa terhubung dengan Rama, lebih dari sekadar pasangan yang bekerja bersama. Ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah rasa saling mendukung yang membuat hidup mereka terasa lebih berarti. Namun, meski mereka berdua bahagia, ada satu hal yang Selina belum bisa lepaskan, masalah keyakinan. Walaupun ia sudah memeluk Islam dan merasa lebih tenang dengan pilihannya, ada banyak hal yang masih belum ia pahami sepenuhnya. Proses belajar tentang agama baru ini bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Ia merasa banyak kekurangan dalam dirinya yang belum bisa ia perbaiki. Zofia dan Anna, yang terus mendampinginya, sering memberikan dukungan moral. Mereka memahami keputusan Selina untuk beralih agama, meskipun mereka sendiri merasa kebingungan.
Zofia sering mengajak Selina berbicara tentang agama dan budaya Indonesia, sementara Anna lebih sering memberikan saran yang lebih praktis. Pada suatu malam, setelah gerobak makanan ditutup dan hari mulai gelap, Selina duduk bersama Zofia dan Anna di kos. Mereka sedang mengobrol ringan sambil menikmati teh manis yang dibuat oleh Zofia. "Selina," kata Zofia sambil menatapnya penuh perhatian. "Aku tahu kamu sudah memutuskan untuk mualaf, dan aku menghormati itu. Tapi aku ingin tahu bagaimana kamu merasa dengan semua ini. Apakah kamu merasa yakin dengan keputusanmu?" Selina menatap Zofia dengan sedikit kebingungan. "Tentu, aku merasa lebih tenang. Tapi, kadang aku merasa banyak yang harus aku pelajari. Ada banyak hal yang belum aku pahami sepenuhnya." Anna menambahkan, "Itu wajar, Selina. Tak ada yang langsung paham semua tentang agama. Yang penting adalah kamu terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik." Selina mengangguk pelan. "Aku tahu, aku masih harus banyak belajar. Tapi aku ingin melakukannya dengan serius. Aku tidak ingin hanya mengikuti arus saja." Zofia tersenyum. "Aku mendukungmu, Selina. Aku tahu kamu bisa melakukan ini." Rama yang baru saja selesai membersihkan tempat duduk gerobak makanan mereka datang menghampiri. Ia membawa secangkir teh hangat untuk Selina. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya lembut, meski ia sudah tahu bahwa Selina sedang memikirkan banyak hal. Selina mengangguk. "Ya, semuanya baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit bingung tentang jalan yang harus aku pilih selanjutnya." Rama duduk di samping Selina, meletakkan cangkir teh di meja, dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Ingatlah, Selina, aku selalu ada di sini. Tidak peduli apapun keputusanmu, kita akan menghadapinya bersama. Kamu tidak sendirian." Kata-kata Rama membuat hati Selina terasa hangat. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan, keraguan, ketidakpastian, adalah bagian dari proses. Dan ia tahu bahwa ia tidak perlu melaluinya sendirian. Ada Rama yang selalu mendukungnya, serta Zofia dan Anna yang selalu ada untuk memberikan semangat. Pada keesokan harinya, Selina memutuskan untuk berbicara dengan seorang ustaz di Bali. Ia ingin lebih mendalami Islam, belajar lebih banyak tentang ajaran agama, dan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah. Dengan bimbingan yang baik, ia berharap bisa lebih memahami hakikat agamanya dan menemukan kedamaian dalam hati. Zofia dan Anna, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, tetap mendukung keputusan Selina. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, Selina adalah sosok yang kuat dan penuh tekad. Mereka percaya bahwa Selina akan menemukan jalannya, seperti yang sudah ia lakukan dengan keputusan untuk membuka usaha makanan. Hari-hari berjalan cepat, dan usaha makanan Selina semakin berkembang. Berkat kualitas makanannya yang autentik, semakin banyak orang yang datang untuk mencoba hidangan khas Polandia. Banyak turis yang penasaran dengan rasa yang berbeda, dan tak sedikit yang kembali untuk membeli lagi. Suatu sore, saat suasana pantai Bali mulai tenang, Rama berdiri di samping Selina yang sedang melayani pelanggan. Ia tersenyum kecil, melihat bagaimana Selina dengan penuh semangat melayani setiap orang yang datang. "Kamu tahu, aku sangat bangga padamu," kata Rama dengan tulus. Selina berhenti sejenak, menatap Rama dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tidak akan bisa mencapai ini tanpa dukunganmu. Terima kasih karena selalu ada untukku, Rama." Rama hanya mengangguk, matanya penuh dengan keyakinan. "Aku percaya pada kita. Kita bisa membangun segala sesuatunya bersama, Selina." Malam itu, ketika gerobak makanan sudah ditutup, mereka duduk bersama di teras kos, menikmati secangkir teh hangat. Selina merasa bahwa perjalanan hidupnya semakin jelas. Ia telah membuat keputusan besar, dan meskipun masih ada banyak hal yang harus dipelajari, ia merasa yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Hari-hari di Bali terasa semakin cepat berlalu bagi Selina. Setiap pagi, ia dan Rama bangun lebih awal untuk menyiapkan gerobak makanan mereka. Meskipun lelah, senyum Selina selalu hadir di wajahnya. Ia merasa bahagia dengan kehidupannya yang baru. Meskipun masih ada rasa cemas yang terkadang muncul, bisnis mereka semakin berkembang,
tetapi ia tahu ada banyak hal yang masih harus dipelajari dan dihadapi. Suatu sore yang cerah, Selina duduk di depan gerobak makanan, mengamati ombak di pantai yang bergulung pelan. Angin laut yang sepoi-sepoi menyegarkan wajahnya. Zofia dan Anna datang menghampiri, masing-masing membawa gelas teh dingin. "Selina," kata Zofia sambil duduk di sampingnya, "aku melihat kamu semakin menikmati hidup di sini. Tapi apakah kamu merasa benar-benar siap dengan segala perubahan ini?" Selina tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. "Aku merasa baik-baik saja. Tapi, kadang aku berpikir, apa aku sudah cukup baik? Apa aku sudah cukup melakukan yang benar?" Anna yang duduk di sebelah Zofia ikut berbicara. "Selina, kamu sudah membuat keputusan besar dengan mengubah hidupmu. Kamu telah memulai usaha baru. Kamu telah menemukan cinta, dan kamu juga telah belajar untuk menerima kehidupan baru ini. Semua itu butuh waktu. Tidak ada yang langsung sempurna." Selina mengangguk pelan, merasa terharu mendengar kata-kata teman-temannya. Zofia dan Anna memang selalu ada untuknya, memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka tidak pernah menghakimi atau mempertanyakan pilihan yang ia ambil. Mereka hanya ingin ia bahagia dan merasa damai dengan hidupnya. Namun, di dalam hati, Selina masih merasa ada yang kurang. Ia masih berjuang untuk memahami sepenuhnya ajaran Islam, meskipun sudah banyak yang ia pelajari. Ia merasa ada yang belum bisa ia terima sepenuhnya, dan itu membuatnya merasa cemas. Malam itu, setelah gerobak makanan ditutup, Selina duduk bersama Rama di teras kos mereka. Matahari sudah terbenam, meninggalkan langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan. "Rama," Selina memulai pembicaraan, "aku merasa aku masih belum cukup baik. Aku tahu aku sudah banyak belajar tentang agama, tapi kadang aku merasa masih jauh dari sempurna." Rama menatapnya dengan lembut, menyadari bahwa Selina sedang berjuang dengan perasaannya. "Selina, tidak ada yang sempurna. Bahkan aku sendiri pun masih terus belajar. Tapi yang penting adalah niat kita untuk terus berusaha dan berbuat baik. Dan kamu sudah mengambil langkah besar, dan itu lebih dari cukup." Selina menarik napas panjang, merasa tenang dengan kata-kata Rama. Ia tahu bahwa hidup bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ia merasa bahwa apa yang ia jalani saat ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Hari-hari berikutnya, bisnis makanan Selina semakin berkembang. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan mereka mulai membuka cabang kecil di dekat pantai untuk memudahkan akses bagi para wisatawan. Selina merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Suatu pagi, Rama datang dengan sebuah ide. "Selina, bagaimana jika kita mencoba membuka kelas masak untuk para turis? Aku rasa banyak yang tertarik untuk belajar masakan khas Polandia dari kamu." Selina terkejut, tetapi ide itu langsung menarik perhatian. "Itu ide yang bagus, Rama. Aku ingin berbagi lebih banyak tentang masakan Polandia, bukan hanya makanan yang dijual di gerobak, tapi juga cara membuatnya." Mereka pun mulai merancang kelas masak sederhana di ruang kecil di belakang kos. Selina akan mengajarkan masakan khas Polandia kepada para turis yang tertarik, sementara Rama akan membantu mengatur logistik dan promosi. Tak lama kemudian, kelas masak pertama mereka pun dimulai, dan antusiasme para peserta sangat tinggi. Selina merasa senang melihat banyak orang yang tertarik dengan masakannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar untuk memperkenalkan budaya Polandia di Bali, sekaligus menambah pendapatan untuk usaha mereka. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan untuk lebih mendalami apa yang ia inginkan dalam hidup. Di tengah kesibukannya, Selina mulai merasa lebih yakin dengan pilihannya. Ia mulai merasa lebih dekat dengan agama yang ia peluk, meskipun perjalanan spiritualnya masih panjang. Namun, satu hal yang ia pelajari adalah bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam. Itu adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan pengertian yang mendalam. Suatu malam, setelah kelas masak selesai dan mereka duduk bersama di teras kos, Rama berkata,
Selina, aku sangat bangga padamu. Kamu sudah membangun usaha yang sukses, dan kamu juga telah menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Aku merasa beruntung bisa berjalan bersamamu dalam perjalanan ini. Selina menatap Rama dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak bertemu denganmu, Rama. Kamu telah membantuku menemukan arah dalam hidup ini. Aku merasa lebih kuat sekarang. Rama tersenyum, dan dengan penuh cinta ia berkata, "Aku pun merasa sama, Selina. Kita berjalan bersama, dan itu sudah cukup untukku." Kehidupan mereka semakin penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Meskipun mereka masih menghadapi banyak tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menghadapinya. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa semakin yakin bahwa hidup sederhana dan penuh kasih sayang adalah kunci kebahagiaan sejati. Pagi itu terasa cerah. Angin laut menyapu wajah Selina yang sedang duduk di teras rumah baru mereka. Meskipun rumahnya sederhana, Selina merasa nyaman di sana. Tempat yang dulu terasa asing, kini sudah menjadi rumah yang penuh kenangan. Setelah sekian lama tinggal di Bali, ia merasa seperti telah menemukan bagian dirinya yang selama ini hilang. Rama duduk di sampingnya, sambil menikmati secangkir kopi hitam. Selina menatap laut yang tenang, berpikir tentang perjalanan yang sudah mereka jalani bersama. "Rama," kata Selina memecah keheningan. "Kamu ingat hari pertama kita bertemu? Semua terasa begitu cepat, tapi juga begitu tepat." Rama menatapnya dengan senyuman lembut. "Aku ingat, sejak saat itu, hidupku berubah. Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini." Selina tersenyum kecil. Ia mengingat kembali ketika pertama kali terjatuh di depan toko swalayan, saat Rama datang menolongnya, tanpa tahu bahwa dia adalah orang yang menyewakan kos untuk mereka. Waktu itu, ia merasa canggung, tapi sekarang, saat memikirkan hal itu, ia hanya bisa tertawa kecil. Kehidupan memang penuh kejutan. "Selina," Rama melanjutkan, "aku tahu banyak yang terjadi dalam hidupmu, dan aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku sangat bangga padamu. Kamu sudah bisa menerima kehidupan yang baru ini, termasuk agama yang kamu pilih." Selina menatap Rama, matanya berbinar. "Aku belajar banyak dari kamu, Rama. Dari cara kamu menjalani hidup dengan sederhana, hingga ketulusan hatimu dalam mendukungku. Kamu selalu ada, bahkan ketika aku ragu. Itu yang membuatku merasa yakin untuk terus berjalan." Rama menggenggam tangan Selina, merasakan kekuatan yang ada di balik kata-katanya. "Kamu lebih dari cukup, Selina. Hidup bukan soal mencari kesempurnaan, tapi soal menjalani setiap langkah dengan hati yang ikhlas." Sejak mereka memutuskan untuk membuka usaha makanan khas Polandia, Selina merasa kehidupannya semakin dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun banyak tantangan yang datang, ia tahu bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendirian. Rama selalu ada untuk mendukungnya, bahkan di saat-saat sulit. Hari-hari mereka berjalan penuh dengan aktivitas, mulai dari mengelola gerobak makanan di pantai, mengajar kelas masak, hingga merencanakan ekspansi bisnis mereka. Setiap kali ada waktu luang, mereka menikmati momen bersama di rumah, berbicara tentang masa depan yang mereka impikan. Namun, ada satu hal yang membuat Selina semakin yakin dengan keputusan yang ia buat. Ia merasa bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta atau status, tetapi pada hubungan yang tulus antara dua hati yang saling mencintai. Pagi itu, setelah Rama selesai memarkir kendaraan di depan rumah, Selina menarik tangannya. "Rama, aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama kamu. Aku ingin membuka cabang bisnis kita di luar Bali. Aku yakin kita bisa." Rama menatapnya dengan tatapan penuh harapan. "Aku setuju, Selina. Tapi kita harus melakukannya dengan sabar dan penuh perhitungan. Aku percaya kita bisa, asalkan kita bekerja keras dan terus saling mendukung." Mereka berdua saling tersenyum, menyadari bahwa kehidupan yang sederhana bukan berarti tanpa perjuangan. Justru, hidup sederhana membuat mereka lebih menghargai setiap langkah yang diambil dan setiap usaha yang dilakukan.
Selina merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia telah menemukan jalan hidupnya. Tidak hanya dalam karier dan cinta, tetapi juga dalam perjalanan spiritualnya. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri, menerima segala kekurangannya, dan berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka berkembang pesat. Banyak orang mulai mengenal masakan Polandia yang mereka tawarkan, dan Selina mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan memiliki dampak yang positif, baik bagi dirinya maupun orang lain. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama setelah hari yang panjang, Selina berkata dengan penuh keyakinan, "Aku merasa perjalanan kita baru saja dimulai, Rama. Banyak hal yang masih ingin kita capai, dan aku ingin melakukannya bersamamu." Rama mengangguk, matanya penuh dengan cinta. "Aku juga merasa sama, Selina. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Apapun yang akan datang, aku yakin kita bisa menghadapinya." Mereka berdua saling menatap dengan penuh harapan, mengetahui bahwa hidup bukan tentang menghindari tantangan, tetapi tentang menghadapi segala sesuatu bersama orang yang kita cintai. Pesan. Moral. Kehidupan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. Ketulusan dan usaha yang dilakukan dengan hati yang ikhlas adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup selain cinta dan dukungan yang kita terima dari orang-orang terdekat kita.